Kalau kita sering gigit kuku, itu kuku gampang, pertumbuhannya tuh gampang susah. Jadi dia kayak ada trauma gitu ya, enggak orang doang yang trauma, tapi kuku juga bisa trauma. Jadi dia tidak mau tinggi, jadi tidak mau panjang. Lebih suka kuku panjang atau kuku pendek? Panjang. Kenapa? Karena kalau kuku panjang itu kita mau modelin kayak gimana dia bagus, bisa oval, bisa kotak. Kalau kuku pendek ya udah habis potong, habis sudah. Hai beauty lovers, jadi segmen hari ini itu Ask Our Employee. Nah, topik hari ini tuh interesting banget loh, karena ini topik yang benar-benar apa ya, banyak orang suka loh, apalagi perempuan. Karena hari ini kita bakal ngomongin tentang mani-pedi. Nah, mani-pedi ini sering banget ya aku lakuin karena membersihkan tangan, kaki, dan itu penting loh buat kayak kita mau liburan atau bahkan mau ketemu orang aja atau ke mall, ya kan? Nah, hari ini kita tuh kedatangan narasumber yang interesting banget. Mbak Lia dari Irwantim Salon di Sensi. Hai Mbak Lia. Hai Kak. Oke, jadi Mbak Lia ini manicurist di Sensi kayak tadi aku bilang. Nah, Mbak Lia boleh cerita nggak awal mula Mbak Lia di Sensi jadi manicurist tuh gimana sih? Saya itu ngelamarnya saya dulu tuh di Kelapa Gading. Oh. Di Irwantim Kelapa Gading. Dan pada akhirnya saya dites untuk ditelepon untuk dites di Senayan City. Oh, oke. Saya dites itu dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Oke. Lama juga. Oke. Ditesnya di apa aja, Mbak? Tes mani-pedi. Oh, tes mani-pedi. Dari bentuk kuku, pasang kutek full sampai friends. Itu semua dites. Tapi Mbak sebelum itu udah ada experience belum, Mbak? Kayak mungkin kerja di mani-pedi lain? Pernah ada. Dulu saya pernah di cabang di salon ini 9 bulan. Terus di salon satu lagi saya pernah 3 tahun. Nah, terlama saya di Irwantim. Ya. Nah, di Irwantim berapa lama, Mbak? Kurang lebih 13 tahun. Oh, lama juga ya? Oke, 13 tahun itu Mbak pernah bosen nggak sih, Mbak? Ya kadang ada bosen, tapi saya berpikir lagi, enggak, gue harus benar-benar nekunin si mani-pedi ini. Jadi gimana caranya sih customer seneng, kita pun seneng. Nah, keseharian Mbak di Sensi sendiri ngapain? Saya sebagai staff di Senayan City, saya juga sebagai trainer di Akademi Ben Hill. Akademi Irwantim Ben Hill. Oke. Nah, sebagai trainer itu ngapain sih Mbak trainer? Kita mengajar dari anak yang benar-benar nggak bisa yang namanya gunting kuku, bentuk kuku. Jadi kita harus benar-benar bisa ngasih tahu mereka produk dan segala-galanya. Oke, berarti Mbak Lia tuh benar-benar expert ya di manicurist di Irwantim? Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, jadi kalau misalnya beauty lovers nih mau sama yang berpengalaman dan ngajar orang pun Mbak Lia kan orang-orangnya. Dan pasti semua yang diajar Mbak Lia juga sama kayak Mbak Lia, jago-jago. Nah, kita kan sekarang masih di pandemi nih ya. Mbak Lia kesehariannya ngapain sih kalau di pandemi selain manicurist ya? Kalau selama di pandemi kita kan pernah ada lockdown ya. Iya. Saya dirumahkan selama kurang lebih 3 bulan. Kebetulan suami juga kena PHK. Terus gimana sih caranya perekonomian kita tuh kita harus makan gitu. Jadi suami itu kadang kemarin itu sempet, jadi itu depan rumah saya kan ada tanah sedikit ya. Iya. Jadi disulap menjadi kolam ikan. Disulap menjadi kolam ikan. Yang tadinya cuma pakai kayak karung gitu, tapi dia nggak bocor ya. Saya lamanya nggak tahu tuh, lupa. Dan sampai akhirnya sekarang dijadiin permanen. Jadi kita makan sehari-hari seperti itu. Jadi itu jadinya apa Mbak? Saya jualin ikannya, ikan lele, ada nila, kayak gitu. Jadi kalau karena kan pas pandemi itu banyak customer juga yang memanggil ke rumah kan. Cuman saya pikir saya nggak mau, saya takut. Iya. Karena apa? Saya nggak tahu, saya di jalan takutnya ya namanya kita ada virus yang kita nggak tahu ya, penyakit ini kan untuk penyakit semua orang gitu kan, dunia tuh kena gitu kan. Jadi saya nggak mau yang sampai di rumah ada orang tua, anak, saya nggak mau kena gitu. Jadi takut juga kan? Takut banget. Iya, oke. Nah, kalau misalkan sekarang nih mungkin udah setahun setengah kita di pandemi ya kan, Mbak Lia kembali ke Irwantim seneng banget nggak sih Mbak? Seneng banget. Jadi kayak kesehariannya udah kayak hampir kayak dulu ya? Semua di tempat kerja itu ya jadi kayak kita tuh ketemu kayak saudara-saudara lagi gitu loh. Iya. Cuman ada perbedaan. Yang dulunya kita makan bisa bareng, sekarang enggak. Karena kan lagi pandemi. Tetap protokol kita dijaga, kesehatan kita dijaga. Gitu. Oke. Jadi walaupun ya kita misalkan di luar Irwantimnya sendiri, semua staff kita juga
memperingati kalau misalnya kita tuh ada pandemi dan kita ada protokol kesehatannya sendiri. Nah, hal favorit Mbak Lia apa tuh jadi manicurist? Hal favoritnya saya senang aja gitu kalau seandainya saya mengerjakan kuku dan hasilnya bagus, saya senang banget dan customer tuh senang, saya juga ikut senang. Ya, pasti. Kita kalau misalnya udah ngerasa fresh, yang ngerjain pun juga ngerasa seneng ya ngelihat itu. Nah, karena kita bakal ngebahas mani-pedi nih ya, sering loh banyak yang bingung, manicure, pedicure apa bedanya? Nah, Mbak Lia, manicure itu apa sih? Kalau manicure itu kita cenderung ke tangan untuk seperti apa? Untuk mempercantik kuku, merapikan kuku agar kuku tuh nggak gampang kering. Dan kalau pedicure itu khusus ke kaki. Biasanya kaki itu banyak permasalahannya, dari cantengan sampai kapalan itu banyak sekali. Oh, oke. Cantengan tuh apa sih Mbak? Kayaknya sakit deh aku dengernya. Cantengan itu kuku yang menusuk ke dalam. Dan ciri-ciri cantengan itu dia bisa kayak bengkak di jempol atau kayak bernanah. Itu yang perlu kita benar-benar bersihkan dan atasi. Nah, oke. Sebelum kita mendalami nih pedicure dan masalah-masalah pedicure, kalau manicure sendiri yang paling Mbak Lia suka ngerjain tuh kayak gimana sih? Kayak desainnya atau apa gitu? Kerapihannya sih. Kerapihan dari kayak customer tuh kadang kan kukunya panjang, patah-patah. Dia tuh kepengen kukunya lebih cantik. Jadi gimana sih caranya kita bikin lebih cantik? Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya pedicure nih, kita balik ke pedicure. Tadi Mbak Lia ngomong tentang cantengan. Cantengan. Nah, banyak nggak sih sebenarnya, sering nggak sih cantengan tuh? Banyak banget. Kenapa? Biasanya dia itu akibat pakai sepatu yang sangat sempit. Kepengen nggak cakep, tapi ternyata sepatunya sempit. Jadi dia paksakan, jadi akhirnya kuku menjadi bengkak, masuk cantengan. Kalau keseringan cantengan tuh jadinya kenapa? Jelek kukunya dan bakalan keluar nanah atau darah. Nah, jadi nih ya, oke, beauty is pain, tapi jangan sampai kuku rusak selamanya. Itu semua beauty lovers harus tahu loh. Nah, jadi sebenarnya mani-pedi itu prosesnya berapa lama sih Mbak? Mani-pedi itu tergantung ya. Kadang ada yang 1 jam sampai 2 jam. Kita lihat dari permasalahan kuku tangan dan kuku kaki si customer. Oke. Kalau yang bikin lebih lama itu biasanya kayak gimana sih tangannya atau kukunya? Biasanya kulit yang sangat kering. Kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Ada pula orang yang kukunya terlihat kering, tapi pas kita buang itu dia menipu itu tebal, tapi pas kita gunting sedikit dia berdarah. Jadi itu jangan sampai kita bikin kulit customer tuh luka. Oke. Terus kalau misalnya nih pas mani-pedi, sering banget kan ya, aku udah bilang aku suka banget sama mani-pedi biar bersih. Itu kita tangannya dimasukin nih ke air panas. Itu buat apa sih Mbak? Itu sebenarnya bukan air panas, airnya agak sedikit hangat ya Kak. Iya. Jadi gini, awal mulanya kita manicure itu kita pakai antiseptik. Habis pakai antiseptik kita cuci tangan customer supaya kita dan customernya juga pun merasakan kenyamanan. Berarti kita itu bersih, rapi. Jadi itu untuk kayak pembersihan kuku awal mulanya, karena kan dia suka ada kayak bekas body lotion atau kadang kan ada orang makan pakai tangan ya, itu bisa masuk kuning di tangan atau apa gitu kan, itu kita harus bersihkan dulu. Iya. Jadi kalau habis makan padang langsung mani-pedi ya. Harus. jangan Supaya dia nggak nyelip. diterusin. Ya nggak Mbak? Iya. Nah, jadi kalau misalkan mani-pedi kan dibersihin ya. Kalau misalnya mani-pedi dilakuin terlalu sering, parah nggak Mbak? Sebenarnya untuk mani-pedi terlalu sering itu tidak bagus. Kita minimal mani-pedi 2 sampai 3 minggu. Karena kalau dilakukan terlalu sering, kan kita ada pembufferan kuku ya. Kalau kita terlalu sering, itu kuku bakalan rapuh. Jadi tipis. Iya, bener juga tuh. Berarti kalau dari ini ya, kita lihat tuh mani-pedi jangan terlalu sering. Jadi makanya kalau ke Irwan Tim mungkin bisa mau blowing dulu, minggu depan baru mani-pedi, baru apalagi gitu loh ya, beauty lovers. Nah, kalau misalkan stepnya nih, kalau pedicure stepnya apa sih Mbak? Kalau manicure kan kita tahu, pedicure apa Mbak? Kalau pedicure itu sama seperti manicure, cuman bedanya dia kita rendam kakinya dengan pakai wajan yang agak besar, dengan sabun yang berbeda, kayak seperti foot bath. Karena dia kan kaki, maaf ya, suka ada customer itu kaki yang bau atau ya seperti itulah, seperti keseringan sih bau. Jadi supaya kita pas ngangkat kakinya customer itu tidak bau. Iya, kaki yang bau kan juga sering gara-gara mungkin pori-porinya di kaki sendiri atau development sendiri kan ya, bukan? Biasanya dia itu kalau kaki yang bau, dia itu mempunyai kulit yang lembab.
Dan sering mungkin dia pakai body lotion, pakai kaos kaki dan sepatu yang tertutup rapat banget, biasanya seperti itu. Kebanyakan sih kalau kaki bau itu laki-laki. Iya, jarang ya perempuan karena dia kan sering kepake sepatu kebuka. Oh iya benar. Oke. Jadi biar mani-pedi ini apa ya, bisa long lasting ya, bisa dipakai kayak 3 minggu yang Mbak Lia bilang. Itu perawatannya apa sih kalau misalnya di rumah gitu ya, perawatan sendiri? Kita di rumah bisa menggunakan kayak body lotion atau kita punya oil untuk kulit kering. Jadi supaya dia itu nggak gampang kering pada saat nanti kita mani-pedi di minggu depannya. Oke. Kalau oil ini di Ruantim pakai apa ya, Mbak? Kita pakai Avoflex oil dari Opi. Oke. Kalau produk-produk lain yang dipakai buat mani-pedi apa sih, Mbak? Kita ada 3 macam produk, ada Opi, ada Gehol, ada juga Susio. Bedanya apa, Mbak? Bedanya kalau kita lihat nih kulit customer untuk kaki ya. Biasanya customer itu kalau kaki lebih cenderung banyak kapalan. Satu yang kering sama si cantengan itu. Kita kadang selalu menggunakan Gehol. Tapi kalau untuk kayak customer tuh memilih gue mau relax atau kulit gue nih biar supaya nggak kering dan nggak gampang kulit di sininya nih kering-kering gitu, kita pakainya si Susio atau Opi. Karena dia itu lebih banyak ke anti aging. Jadi anti aging ini yang buat kayak biar tetap smooth, mudah atau biar supaya kelihatan dia nggak gampang kering. Oke. Kalau yang kapalan tadi itu brand yang Gehol. Iya itu. Karena Gehol itu memang benar-benar kecenderungan yang kulit kering dan pecah-pecah. Baru tahu kalau misalkan yang buat apa? Kapal kaki kita ada dari Cricut. Namanya Gehol, dari Gehol itu ada Cricut. Itu jadi kita pemakaiannya itu sesudah kita amplas atau dikredo. Kadang kan ada tamu yang pecah-pecah banget itu minta dikredo. Tapi jangan terlalu sering dikredo karena dikredo itu kebanyakan dia kulit itu bakalan tebel lagi dan tebel lagi. Jadi kita usahakan kita hanya gosok. Kredo itu apa sih, Mbak? Kredo itu yang dipasang, jadi dia tuh pasang ada silatnya kecil. Jadi dia tuh kayak sendok. Tapi yang masih diampas-ampas gitu nggak sih? Iya. Dikeluarin kan kulit keringnya. Iya. Jadi dia kan lebih bener-bener ngeset kan di kaki itu. Jadi jangan terlalu sering pakai itu. Oke. Alangkah baiknya kita hanya pakai gosokan kaki. Oke. Jadi kalau misalnya mani-pedi nih selain bersih kan juga mempercantik, kita taruh nail polish. Nail polish di Ruantim available apa sih, Mbak? Kita ada basic, ada gel. Bedanya apa? Bedanya kalau basic kita mungkin ada 10 menit untuk menunggu kering. Tapi kalau gel instan, jadi kita masukin, kita mau pakai sepatu udah aman. Tapi kalau basic kita pakai sepatu pas dibuka ya kita nggak tahu ya, di salon sih masih bagus. Tapi nanti biasanya pas di rumah dia buka sepatu udah lecet karena dia pakai yang basic kan. Iya. Jadi kalau misal dari ngelihatnya nih warnanya lebih bagus gel atau tergantung customer juga sih kalau kayak gitu ya. Tergantung preference ya. Kadang Opi gel itu bagus. Yang basic juga bagus. Nah, kadang customer itu mau pakai tangan. Oh ya kan karena gue tangan kan nggak pernah pakai sepatu atau apa gitu kan. Jadi dia biasanya sering pakai yang basic supaya kukunya nggak gampang kering dan kuning. Tapi kalau gel lebih cenderung kadang ke kaki. Jadi dia mau pakai sepatu, mau pakai apa dia udah aman. Jadi kalau gel tuh pakai apa aja bisa ya? Sepatu. Oke. Jadi kalau misalnya nail polish ini biasa berapa lama sih, Mbak? Kalau gel atau basic ya? Kalau untuk ketahanan, gel itu bisa lebih dari 1 bulan. Kalau yang basic paling seminggu udah campel-campel. Oke. Nah, bedanya kalau misalnya kita ngomongin tentang price nih ya, Mbak. Bedanya apa sih? Ada bedanya nggak sih? Untuk harga kita semua sama. Sama. Oke. Kecuali yang kita tuh ada 2 macam ya. Mani-pedi itu kita ada 2 macam. Ada basic, ada spa. Dia lebih mahal ke spa. Kenapa lebih mahal, Mbak? Karena dia pakai lebih banyak masker dan anti aging dan vitamin dia lebih banyak, lebih komplit. Masker muka? Enggak, masker kaki dan tangan, Kak. Itu masker buat apa, Mbak? Aku baru dengar. Masker itu untuk kayak pelembapan kulit, sama aja kayak di muka, cuman dia produknya itu untuk khusus kulit, tangan dan kaki. Boleh Nggak juga. boleh buat muka, nanti iritasi mukanya. Boleh juga tuh dicoba. Oke. Kalau nih, lebih tentang nail polish ya. Mbak lebih suka bikin kayak gimana nih? Warna yang campur-campur atau warna sendiri satu
gitu gimana Mbak? Desain yang Mbak suka deh? Kalau saya suka, jadi kalau kita nih biasanya customer kan misalnya mintanya satu warna gitu kan. Tapi kita itu gimana sih biar supaya tamu itu nggak bosan dengan kuku gue warnanya cuma satu gitu kan. Kita sebagai manikuris, kita bisa Mbak boleh nggak kita kasih warna satu? Jadi biar kelihatannya manis gitu. Biar agak ada bedanya dikit gitu kan ya. Oke. Nah kebetulan di salon kita ini lagi ada promo. Diskon 25% untuk mani-pedi untuk di semua cabang Irwantim. Boleh tuh dicoba? Boleh Kak. Buat spa-nya juga bisa? Semua. Dari basic sampai spa. Dari gel sampai basic, kutek basic. Oke, boleh juga tuh dicoba promonya. Tadi berapa? 20? 25% Kak. 25%. Lumayan loh itu Mbak loh. Lumayan. Bisa sama Mbak Lia dapetnya? Enggak, tetap segitu sama 25%. Oke. Jadi, sekarang kita ngomongin tentang kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering dilakuin. Sebenarnya aku sendiri sering ngegigit kuku kalau misalnya lagi deg-degan atau lagi mau di sekolah pun kalau lagi bosen kan bisa mainan kuku. Nah itu kebiasaan buruk kayak gitu tuh mengakibatkan apa sih Mbak? Kalau kita sering gigit kuku, itu kuku gampang, pertumbuhannya tuh gampang susah. Jadi dia kayak ada trauma gitu ya, nggak orang doang yang trauma, tapi kuku juga bisa trauma. Aduh. Jadi dia tidak mau tinggi, jadi tidak mau panjang. Karena gini, kalau kita ngeliat kuku nih, kuku gue udah mulai panjang, pasti gue begini lagi, gitu kan? Itu nggak boleh. Jangan sampai kita gigit kuku kita bakalan kering. Kadang kulit juga kita bakalan cepet tebel. Jadi usahakan kita jangan gigit kuku. Emang apa bedanya Mbak sama gunting kuku biasa gitu loh? Kalau gunting kuku biasa kan cetek-cetek udah selesai. Kalau kita mani-pedi kan, gunting kuku kita rapihin. Jadi kan lebih bagus kan? Coba kalau kakak gunting kuku sendiri di rumah gitu ya, dengan kakak manikur, hasilnya pasti lebih beda kan? Bener sih. Apalagi kalau gigit kuku, beda lagi. Oke. Nah, masalah kuku itu ada apa? Selain cantengan, ya. Selain cantengan tuh apa aja sih Mbak? Kalau misalnya di tangan, kaki? Kalau di kaki itu, kalau di kaki itu kuku itu kebanyakan cantengan. Telapak kaki pecah-pecah. Dan kalau di tangan itu cenderung kuku rapuh. Rapuh tuh, jadi dia mungkin ada kemungkinan customer itu tidak boleh sering melakukan smoother atau buffing yang sampai mengkilat. Ada tuh dari buffing yang berkilat banget, itu bisa mengakibatkan kuku yang kalau kita giniin tuh dia lembek, dan kalau kita mau ngambil apa aja tuh dia bakalan patah. Pernah sih aku kayak gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh terlalu sering Kak untuk di buffer. Kita menggunakan ada vitaminnya itu namanya Nail Protect. Salah lah. Nail Forte itu untuk penguat kuku. Oke. Dan pakai pinggiran itu kita pakai nail care supaya kuku nggak gampang patah. Baru tahu aku Mbak. Oke. Terus kalau misalkan tadi terlalu banyak Smoother tuh buffing. Diapain? Jadi kayak misalnya nih kita manikur pedicure ya, habis pakai kutek, kuku kan kuning kan, kita dorong sedikit pakai kayak ada pendorongnya ya, tapi jangan ditekan. Karena kalau ditekan, kuku bakalan berlapis-lapis. Jadi usahakan kita ngambang. Kalau pendorong kuku itu harus ngambang. Tapi dia bakalan kena kok kotorannya yang ada di yang kayak kuning-kuning itu bakal kena. Nah, habis itu kita smoother pun tidak boleh terlalu gitu. Jadi kita harus benar-benar sabar. Kadang kan ada orang mani-pedi buru-buru ya, gue mau kerjain yang lain nih gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Nah, makanya bedanya Irwantim tuh detailnya dan sabarnya ya nggak Mbak Lia? Iya, betul. Iya dong. Nah, Mas, kita nih ngomongin tentang apa yang bisa kita lakuin ya. Kalau misalkan minum tuh ada bedanya juga, kayak kebanyakan minum air putih. Kalau terlalu dikit, kuku kenapa, tangan kenapa? Ada nggak sih Mbak? Sebenarnya kita harus benar-benar banyak minum ya. Satu untuk kulit juga bagus, untuk kuku juga bagus agar kuku kita nggak gampang kering, nggak gampang kusam dan pecah-pecah. Kadang kan kulit nih baru seminggu kita mani-pedi kadang ya, itu kadang udah ada yang keluar-keluar tuh. Itu bisa jadi kekurangan minum, kalsium dan zat besi. Oh gitu. Kalau misalkan terlalu lama nih kita kekurangan kalsium, zat besi, itu kenapa jadi? Ya itu bakalan jadi kuku kering, rapuh. Bukan kuku aja sih sebenarnya, kulit juga bakalan kering, rapuh. Seperti itu Kak. Oke. Nah, sebenarnya Mbak aku mau nanya nih, sebagai yang sering mani-pedi sendiri, lebih baik kita mani
mani aja tapi nggak pedi, itu padahal jelek nggak sih Mbak kalau kayak gitu doang? Atau harus dua gitu? Sebenarnya kalau seperti itu kadang ada customer yang pengen buru-buru kan. Gue pengen buru-buru nih, gue pengen ke bandara atau gimana. Tapi gue perlunya yang kaki sih gitu. Ya kita sih ngikutin si customernya. Alangkah baiknya kalau kita bisa bertanya gini, kakak mau buru-buru? Kita di sini salon kebetulan misalnya lagi agak sepi atau lagi agak gimana gitu. Bisa kita kerjakan dengan 2 orang. Jadi kita dikerjain 2 orang, jadi kakak tangannya Gini kena, kaki pun kena, iya. Jadi kan bagus atas bawah. Oke. Jadi biasa Mbak Lia kalau misalkan lebih suka manicure apa pedicure? Pedicure. Pedicure? Kenapa? Banyak tantangannya kalau di pedicure. Jadi lebih suka tantangan dong Mbak Lia? Iya, jadi kayak kadang kan ada customer yang tadi saya bilang itu loh, cantengan. Lia gue butuh pedicure nih, kaki gue sakit, jempol gue sakit, oh ya udah ayo. Jadi 12 tahun itu biar kayak makin sulit, makin suka nih. Semakin banyak tantangan tuh semakin enak kita kerjain. Oke. Nggak banyak loh orang yang kayak gitu loh. Dia biasa sukanya yang kayak cepet aja biar gampang, biar dapat orang baru gitu kan. Tapi kan kadang customer itu kalau yang kayak gitu udah enak gitu kan. Tapi kan kadang kasihan customer itu yang punya kuku bermasalah. Kalau kita buru-buruin, ntar salah gunting, besok datang udah cantengan lagi. Iya. Gitu. Nah itu bedanya, 12 tahun of experience dengan terus di Irwantim juga semuanya kan bersih, detail ya kan. Nah oke. Nah sekarang kita masuk ke sesi kedua nih Mbak, agak-agak lebih seru, agak lebih informal, kita main games. Oke? Nah ini jawabannya bisa mungkin tentang Mbak Lia lebih suka yang mana, atau mungkin customer lebih suka yang mana, mungkin jawaban Mbak Lia dan customer beda ya kan, bisa kita omongin. Nah game kita hari ini tuh namanya This or That. Nah, this or that ini ada 2 pilihan dan kita pilih yang mana yang lebih disukai menurut, seperti saya bilang, menurut Mbak Lia atau menurut customer. Nah, aku mau nanya nih, menurut Mbak Lia lebih suka kuku panjang atau kuku pendek? Panjang. Kenapa? Karena kalau kuku panjang itu kita mau modelin kayak gimana dia bagus, bisa oval, bisa kotak. Kalau kuku pendek ya udah habis potong, habis udah. Bener. Tapi sebagai misalkan nih aku sebagai customer ya, kalau kuku panjang bagus, banyak yang suka kuku panjang. Tapi kalau misalnya kita makan nih, sebagai pencinta Padang juga, makan kan langsung nanti kuning-kuning, ya nggak sih Mbak? Iya, tapi kan bisa ke salon lagi kan, untuk dibersihkan. Bener, iya. Kalau misalnya nih shaping kuku, kan banyak nih ya. Shaping yang available di Irwantim kayak gimana aja sih Mbak? Atau bisa semua? Bisa semua. Kalau favoritnya Mbak Lia bikin apa? Kalau saya lebih suka kadang ada French manicure. French manicure itu bukan putih aja ya. Ada orang yang mau pakai warna biru, bisa dikasih warna, ujungnya itu bisa dikasih warna selera dia hitam atau apa gitu. Jadi kayaknya lebih unik gitu. Iya. French manicure ini baru atau udah lama? Sudah lama. Udah lama ya? Tapi aku baru kenal kayak baru-baru karena mungkin internet makin kayak French manicure di ujung aja lucu gitu kan, bersih. Iya, tapi soalnya orang keseringan tuh dia kepengen French karena apa? Kalau French itu dia ngerasa tuh kukunya lebih cantik. Kalau French ini kan kuku kan tumbuh ya. Di ujung itu nggak efek nggak sih Mbak kalau dia tumbuh? Enggak, karena dia kan pakai cuman warna dasarnya cuman kayak clear. Terus ujungnya putih. Iya. Terus tutup clear lagi. Iya. Udah finish kan? Iya. Jadi seandainya dia panjang pun kukunya, dia nggak rasa kuku gue belum terlalu itu banget. Tapi kalau seandainya dia pakai warna-warna lain, pasti kan kalau kuku panjang kelihatan kan. Iya. Nah, seperti itu sih Kak. Iya. Oke. Jadi lebih suka warna nude atau bold? Nude. Kenapa? Kalau nude itu dia gimana ya? Saya ngeliatnya tuh kayak untuk kulit customernya itu kadang kan customer itu banyak kan ada yang putih gitu kan. Yeah. Jadi kalau makein ke dia nude itu kulitnya bagus, jadi bersih gitu. Kalau warna-warna bold tuh kayak apa aja sih Mbak? Warna-warna lebih kayak yang terang gitu nggak sih? Merah. Atau merah ya? Merah sama biru. Banyak nggak sih Mbak yang pakai merah biru? Banyak banget. Banyak ya? Kenapa Mbak? Keseringan orang banyak pakai warna merah. Mungkin karena kayak biar lebih seger sih kayaknya. Kalau di seger. kulit itu dia ngelihatnya lebih bersih, fresh gitu. Oke. Nah, sering banget nih orang minta glossy atau matte. Mbak lebih suka yang mana? Glossy. Kenapa? Karena kalau glossy itu kelihatannya lebih bagus. Kalau matte itu kadang kalau untuk kutek ya matte, dia kayak kelihatan butek gitu loh. Kalau dia glossy kan lebih shiny, lebih bagus. Iya sih, bener sih. Kalau matte itu dipegang itu kayak soft gitu nggak sih Mbak, ya kan? Sama aja sih sebenarnya sama yang matte dan
nggak matte itu, yang shiny juga sama, dipegangnya enak kok. Oh, oke. Kalau misalkan nih kita mau liburan, misalkan ke Bali atau kemana, mendingan glossy atau matte, Mbak? Glossy, biar dia lebih tahan lama. Oh, matte itu Kadang kan dia main di air kan, jadi kelihatan kuku gue masih mengkilat gitu kan, masih jadi shiny. mengkilatnya gitu ya? Iya, kalau di dalam air kan kukunya, kuku gue butek ya, karena kan kadang kena pasir gitu kan, wah kotor gitu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya di foto pun dalam atas air masih cantik Masih ya, cantik, glossy? iya. Oke. Kalau misalkan ini mendingan round atau square? Round atau yang square gitu, kukunya? Kebanyakan saya pilih yang square. Kenapa? Tapi kan kotak banget gitu. Karena kalau square itu kita mau pakai kutek French itu bagus. Oh, kalau round nggak bagus ya? Bagus, cuman kayaknya kalau seandainya dia pakai kutek itu ya, French, itu jatuhnya bagus banget. Jadi kayak kuku palsu kalau kuku dia panjang. Oh, oke. Kebanyakan orang round atau square, Mbak? Square. Kalau dia round itu, dia takutnya sering patah. Gampang patah, kesenggol patah. Iya. Karena itu agak lebih tinggian mana sih, Mbak? Kalau oval tuh Sama aja sih, Kak. sama ya? Sama aja, cuman bentuknya aja dia kotak, dia off. Oh, oke. Nah, aku mau nanya, kan aku sebenarnya nih lebih suka dengan round ya, karena itu kalau menurut aku ngebentuk tangan aku lebih slim. Tapi nggak tahu ya, kalau misalnya mungkin beda orang tangannya beda. Lebih cocoknya ya kan. Mungkin ada perbedaan tangan untuk perbedaan round atau square nggak, Mbak? Itu efek nggak, Mbak? Efek, Kak. Efek ya? Jadi kita si manikuris ini juga harus pinter-pinter ngelihat bentuk kuku orang. Jadi gini, ada orang yang kukunya itu dia bagus dibentuk oval. Ada orang yang bagus kukunya dibentuk kotak. Jadi kita sebagai manikuris harus bisa ngelihat, oh kadang-kadang nih customer gini, Mbak, kukunya mau dipotong atau dirapikan? Terserah lu. Kadang kan suka ada yang kayak gitu ya, Kak. Iya. Terus terserah lu mana bagusnya buat gua. Oh iya. Kadang ada customer seperti itu. Jadi kita harus pintar ngeliat, oh berarti ini kukunya seperti ini bentuknya. Berarti kita harus, berarti kita bentuk oval ya, Kak, atau kita bentuk kotak ya, Kak. Customer tuh bakal mau kok. Tapi kadang ada customer yang gua kotak, udah. Kita ikutin si customer. Tapi kalau kita punya saran untuk customer, alangkah baiknya dikeluarkan. Dikasih diberitahukan kepada customer supaya kuku kakak lebih bagus oval. Supaya nggak gampang patah. Oke. Jadi kalau misalnya bentuk tangan tuh ada efeknya kayak misalkan nih tangan panjang, cewek tangan panjang atau tangan pendek yang agak chubby. Ada bedanya nggak sih, Mbak, bentuk kuku yang lebih bagus? Kalau untuk, maaf ya, kadang suka ada tangan orang yang kukunya agak pendek kan? Iya. Nah, kukunya dalam nyanyi juga pendek. Iya. Itu alangkah Kayak baiknya gini, kita pendek, iya. Nah, kalau bisa kayak gitu kita bentuknya agak sedikit oval. Oh, oval ya? Oke. Karena kalau dia, maaf ya, kalau kayak bentuknya begitu, dia kita bentuk kotak, dia bakal jadinya lebar. Oh, bener. Iya. Bener sih, aku ngerasa gitu juga. Pernah nyoba square, jadi kelihatan kayak agak gendut. Emang gendut sih, pendek, tapi kayak kalau oval tuh lebih ramping gitu ya, Mbak. Iya, jadi kalau kita harus benar-benar bisa ngelihat, oh ini customer ini kukunya bentuknya bagusnya oval, ini bagusnya kotak. Jadi kita harus bisa, Mbak, ini kita bentuk kotak ya, atau Mbak kita bentuk oval ya, lebih bagus. Pasti customer-nya mau kok. Oke. Jadi manikiris juga harus tahu. Mbak Lia pasti tahu loh. Nah, mendingan, tadi kan udah basic atau gel. Menurut Mbak sendiri, normal atau gel? Gel. Oh, oke. Tapi gel kan, gel itu tahan lama ya. Kalau misalnya kita mau ganti warna gimana, Mbak? Bisa datang ke salon lagi kan? Jadi proses pembukaannya juga nggak seperti kutek biasa ya. Jadi cara membuka gel dan kutek biasa itu berbeda. Kalau kutek biasa kita pakai aseton biasa udah kebuka. Tapi kalau pakai gel, kita hapus kayak gini gel, itu nggak bakalan kehapus. Jadi kita harus pakai foil, kapas, ditutup rapat. Oh, yang kayak tangan terus foil banyak gitu nggak sih ya, Mbak? Betul. Iya. Itu pakai gel. Jadi kan kalau seandainya gue mau pakai kutek biasa aja nih gitu kan, alangkah baiknya kita kasih gel aja, Kak. Jadi kalau gel, kalau kakak buru-buru pun kakak mau seradak-seruduk tangannya nggak bakalan rusak. Biar tapi kalau cepet ya? Iya, tapi kalau kakaknya lagi santai, boleh kita pakai yang kutek biasa. Tapi kalau lagi buru-buru, alangkah baiknya kita kasih gel. Oh, oke. Nah, menurut Mbak Lia sendiri, mendingan yang plain atau pattern? Kan mungkin orang suka kayak pattern beda-beda, ada motif lah atau apalah. Mendingan yang mana sih, Mbak? Menurut Mbak sendiri? Kalau saya lebih senengnya yang polos-polos aja ya, Kak. Oke. Jadi kelihatan bersih atau gimana, Mbak? Iya, lebih bersih. Lebih bersih ya. Mungkin kalau pattern tuh lebih ke seumuran aku gitu, Mbak, biar lebih kayak
asik-asik gimana gitu Mbak, ya Iya, nggak? itu lebih cenderung kadang kalau kayak gitu ABG ya. ABG, oke. Tapi jangan salah, mak sekarang juga kukunya cakep-cakep. Banyak loh sekarang Banyak, nail mama patternnya juga bagus loh. Ada yang hanya cuma pakai kayak mutiara satu atau mutiara berapa di jari itu udah oke banget, dah. Oh, ini bagus banget gitu. Iya, banyak sih sekarang aku lihat di Instagram banyak banget kayak gitu ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomong nih, Mbak Lia lebih suka pedicure daripada manicure. Kalau misalkan customer sendiri lebih banyak yang manicure atau pedicure? Manicure. Kenapa? Karena kebanyakan customer itu dia hanya pengen kayak ada cara nih, yang penting tangan gue rapi, kaki gue kan pakai sepatu, kaki gue pakai sepatu, jadi gue tangan aja. Tapi kalau kadang kita sarankan ya seperti tadi yang saya bilang, kita kerjakan 2 orang Kak atau Bu, jadi bisa kaki ibu bagus, tangan ibu pun bagus. Mumpung lagi ada diskon 25%. Karena kalau kita yang diskon ini harus manicure dan pedicure. Kalau hanya cuman misalnya nih, saya datang mau manicure, itu diskonnya nggak keluar. Jadi mendingan kita kaki tangan kan, jadi diskonnya harus keluar. Satu set ya, sekalian. Udah sekalian satu set dapat promo, kurang apa lagi nggak Mbak Lia? Makanya lebih enak kan, datang duduk kuku kotor, pulang bersih. Dua-duanya bersih, terus atas bawah bersih gitu kan. Nah, enak. Terus sambil mungkin cream bath atau apa ya kan? Bisa. Nah, oke. Menurut Mbak Lia sendiri sebagai manicurist atau sebagai perempuan lah, lebih suka makeup atau nail art? Nail art. Nail art ya? Karena saya nggak suka makeup. sama. Aku mendingan nail art juga. Kalau nail art tuh ya misalkan nih, kita foto ya kan, foto megang apa, kan lucu gitu. Kukunya kan bagus gitu. Kalau makeup ya tinggal pakai lipstick sama itu udah jadi kan. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan di Irwantim Senayan City nih, kita ada berapa manicurist Mbak? Kalau aku bertanya? Kebetulan kita ada 7. 7 ya? 7 manicurist. Mbak Lia termasuk? Saya termasuk. Berarti minggu depan aku ke Mbak Lia boleh? Boleh. 25% dapat? Dapat. Oke. Jadi segmen hari ini kita udah ngomong tentang mani-pedi, tentang kekurangan, mungkin kebiasaan buruk yang kalian selain lakukan. Nah, habis itu ada this or that yang Mbak Lia juga suka, atau mungkin customer sendiri suka. Kalau kalian ada pendapat yang beda, mungkin kalian bisa komen di bawah. Terus habis itu kita bisa diskusiin, ya nggak Mbak? Nah, kalau kalian mau dapat nih 12 years of experience, terus ada kesabaran kayak Mbak Lia, terus bukan nail art, polos mungkin tapi tetap bagus dan detail, ke Mbak Lia di Sensi atau cabang manapun Irwantim bisa kok kayak gitu. Nah, segmen minggu depan kalian harus tunggu, mungkin ada promo-promo lain. Oke, podcast minggu ini itu aja. Terima kasih semua udah nonton. Mbak Lia mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk datang ke Sensi? Pesannya untuk di Salon Irwantim, jangan khawatir datang ke salon-salon Irwantim karena kita menggunakan alat steril dari alat-alat mani-pedi yang sudah ada di cabang masing-masing, sudah ada mesin steril, jadi insya Allah aman. Protokol kesehatannya juga bagus kan? Protokol kesehatannya tetap bagus karena udah banyak customer yang bilang itu Irwantim bagus banget untuk protokolnya. Dari awal juga, oh ya video-video protokol kesehatan kita juga ada loh. Ada terpampang di TV. Di TV gede. Jadi kalau misalnya kalian bener-bener takut, lihat aja dulu mungkin di YouTube atau di TV Irwantim ada. Atau mungkin kalau misalkan khawatir gitu ya, lihat aja dulu protokol kesehatannya. Pasti mantep kok Irwantim, ya nggak Mbak? Iya betul. Makasih hari ini semua sudah datang. Terima kasih semua.